Oke, selamat siang semua, saudara di mana saja berada. Kalau kemarin kita belajar tentang tampilan komputer bagian depan atau desktop. Nah, kali ini kita coba untuk masuk di bagian dalam atau yang biasa disebut dengan Windows Explorer. Oke. Jadi langkah pertamanya adalah kita pilih Start seperti ini. Kemudian ini ada beberapa pilihan juga, tapi kita langsung ke di bagian sini. Ini pilih dokumen seperti ini. Oke. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi di dalam Windows Explorer ini ada terbagi dua bagian, yaitu di sebelah sini yang ada ini disebut dengan drive utama. Sedangkan atau drive ya, drive-nya. Nah, sedangkan di bagian sebelah kanan ini adalah tampilan daripada drive ini, drive utama ini ya. Contohnya mungkin saya coba klik data D. Nah, ini drive-nya, drive D saya klik. Nah, maka isi daripada drive D itu akan ditampilkan di sebelah kanan ini. Oke. Sebelah kanan ini. Oke. Nah, biasanya itu quick access ini biasanya tampil bagian atas. Yang disebut dengan quick access ini adalah history atau rekaman atau jejak, ya bisa disebut dengan sederhananya ini adalah folder yang sudah pernah dibuka, Nah, sama juga dengan recent di bawah ya, recent file. Jadi ada dua bentuk. Di atasnya itu adalah folder seperti ini, sedangkan di bawah adalah file. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah beberapa dokumen yang pernah dibuka sebelumnya, itu ditampilkan di sini di recent file. Sedangkan di atas adalah frequency folder. Nah, jadi kalau kita buka dengan kita sedang mengerjakan pekerjaan yang belum tuntas atau belum selesai, nah kita langsung bisa buka langsung di quick access-nya ini. Artinya saya kemarin kerjakannya adalah contohnya mungkin mungkin buku ya, halaman yang pernah saya buka sebelumnya adalah contoh di sini adalah halaman pengesahan. Jadi saat diklik halaman pengesahannya terbuka tanpa kita harus mencari lagi ke dalam drive. Ya, seperti itu. Itu adalah fungsi daripada quick access ini. Oke, saya lanjut lagi. Jadi quick access ini bisa ditutup juga. Nah, seperti ini. Maka dia akan tertutup. Untuk dibuka diklik lagi kemudian akan tertutup seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada OneDrive. OneDrive ini saya belum mempelajari, untuk fungsinya saya belum mempelajari. Kita langsung saja next. Di sini ada disk PC. Nah, disk PC ya. Atau komputer ini, isi daripada komputer atau hard disk komputer ini. Nah, di sini yang pertama adalah desktop. Desktop adalah tampilan depan yang yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Kemudian di sini ada dokumen, ada download, ada musik, ada picture, feed, dan juga ada video. Nah, ini semua adalah drive-nya. Sedangkan di dalam drive ini bisa kita lihat dengan cara mengkliknya. Ya. Oke, kemudian kita next. Di sini bisa kita juga, di sini bisa kita secara langsung juga bisa melihat folder di sebelah kanan, tapi tidak bisa melihat filenya. Nah, contohnya mungkin di di dokumen. Nah, di dokumen kan ini adalah folder-folder dalam dokumen. Dia hanya memberitahu foldernya. Sedangkan kalau ingin melihat isinya, kita klik seperti ini, maka tampilannya ada di sebelah. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut.
Kemudian ini masih di ini disk C. Selanjutnya di sini ada drive C. Drive C ini apa? Drive C ini adalah drive yang khusus untuk sistem operasi daripada Windows atau komputer ini. Nah, jadi dia tidak, di sisi lain biasanya mungkin teman-teman juga biasa menyimpan folder di sini atau dokumen di sini, tetapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Karena suatu saat apabila komputer ini hang atau perlu diinstal ulang, maka secara otomatis driver atau file atau dokumen yang kita simpan di sini pada awalnya itu akan hilang secara otomatis di sini di drive C. Jadi drive C ini khususnya adalah untuk menyimpan atau ya khususnya untuk sistemnya. Jadi ada alangkah baiknya teman-teman tidak usah menyimpan file atau dokumen di drive C. Terus kenapa kalau kita terus selanjutnya drive C ini juga perlu saya jelaskan bahwa dokumen download dokumen desktop, dokumen download musik, picture, video untuk beberapa drive ini itu letaknya ada di drive C. Jadi dia termasuk dalam drive system. Di sini. Jadi kalau teman-teman bekerja terus menyimpan dokumen atau file atau foto, biasanya kan dokumen ini secara folder otomatis yang biasanya kalau kita menyimpan contoh salah satu folder Word, secara otomatis kita save akan lanjut ke secara otomatis akan menyimpan pada drive D ini, drive C dokumen ini. Ya, seperti ini contohnya, seperti folder dokumen nama. Di sini makanya saya mau mengingatkan, kenapa kalau teman-teman mungkin beberapa teman-teman itu saat membawa laptop atau PC ke tempat servis untuk install ulang biasanya ditanya, sudah pindahkan data? Sudah pindahkan data belum? Itu maksudnya data di dokumen ini harus dipindahkan, karena dokumen ini posisinya sebenarnya adalah di drive C. Makanya biasanya bilang sudah pindahkan data. Kalau bilang belum, biasanya dia bilang pindahkan dulu, atau nanti mereka pindahkan. Yang penting mereka tanya. Kalau seandainya sudah pindahkan data, langsung saja mereka install ulang. Kalau belum, mungkin mereka akan memindahkannya sebelum menginstal ulang. Ya, itu sedikit penjabaran atau sedikit yang harus teman-teman tahu tentang dokumen ini. Jadi dokumen ini dia sebenarnya posisinya ada pada drive system, drive C. Oke, kita lanjut lagi. Sedangkan drive D atau drive C ini adalah drive di mana untuk penyimpanan. Nah, seperti data D atau local disk E sebenarnya sama saja. Ini keduanya ini bisa diganti nama. Bisa diganti nama sesuka kita. Mungkin awalnya local disk E mungkin bisa diganti dengan nama kita atau istilah yang paling kita suka bisa. Itu dengan cara klik kanan, kemudian ada option rename di sini, itu dipilih. Dipilih, kemudian diganti. Contohnya mungkin milik pribadi contohnya. Kemudian di enter. Apabila ada peringatan atau pesan seperti ini, ya pilih saja continue atau lanjut. Di sini belum berubah apa-apa ya. Coba kita refresh, belum juga ya. Coba kita tutup dulu. Kemudian buka ulang. Nah, sudah berubah ya.
Yang tadi data D sekarang sudah menjadi drive-nya sudah menjadi milik pribadi. Nah, begitu juga dengan drive data atau drive E, itu juga penyimpanan. Oke. Itu adalah penjelasan tentang drive ya. Drive atau data tempat penyimpanan utama. Oke, coba sekarang kita lanjut ke bagian sebelahnya, sebelah kanan. Nah, di sini ada, coba kita contohkan dengan drive D. Nah, ini adalah isi daripada drive D itu. Ini. Jadi mulai dari sini, folder ini, sampai dengan folder ini, yang semua di dalam sini adalah folder atau isi daripada drive D ini. Begitu juga dengan drive E. Oke. Kemudian ini tampilannya ini bisa dirubah-rubah. Tampilannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita lebih nyamannya gunakan tampilan yang mana. Nah, di situ. Jadi sebelumnya juga di atas ini ada beberapa fungsi atau tools, yaitu yang bertulisan milik pribadi ini adalah detailnya ya, detailnya. Kemudian di bawah sini ada ribbon. Nah, ribbon itu mulai dari home sampai pada drive tool ini. Untuk dapat melihat langsung, kita tinggal klik pada ini, ada set ini, minimize-nya ini. Di sini kita klik satu kali, nah, maka ini ada beberapa fasilitas atau fungsi-fungsi ya di sini. Nah, seperti home, share, view, drive tool. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di bagian bawah sini adalah pemberitahuan, seperti pemberitahuan begitu, atau kira-kira apa ini adalah pemberitahuan letak-letak atau history yang sekarang kita buka. Jadi di sini yang utama adalah kita lihat di sini disk PC ini drive D. Seandainya kalau kita buka logo, maka otomatis logonya akan tersimpan di atas. Jadi kalau kita mau kembali, bisa juga klik seperti ini ya. Bisa juga klik seperti tadi, atau bisa dengan fungsi back to ini seperti ini. Kita akan kembali. Oke. Nah, kemudian untuk merubah tampilan daripada file-file ini itu mudah. Biasanya kita kan ada beberapa yang tidak bisa tampil atau yang memang lupa kita rubah. Nah, contohnya saya kasih contoh di sini, contohnya seperti folder logo. Nah, ini folder logo isinya seperti ini. Seperti ini. Ya. Untuk merubahnya, tinggal kita masuk pada view, kemudian pada layout. Nah, pada layout ini ada beberapa jenis tampilan, yaitu mungkin medium atau konten, ya, list, learn icon, title, smile icon, atau extra line icon. Lebih besar ya. Jadi ini sedang, ini agak sedang, ini dia berupa list saja, draft, daftar, ini detail. Kalau detail ini, kenapa detail ini menunjukkan artinya nama, ini tanggalnya, ini tipenya, ini ukurannya. Ya. Jadi untuk melihat ukuran sebuah dokumen atau file, bisa kita pilih pada view detail. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini tanggalnya, kapan dibuat, nih logo ini dibuat tanggal berapa atau create-nya tanggal berapa. Nah, ini bulan 9 tanggal 22 2018. Kemudian tipenya JPEG. Kemudian ukurannya 91 kilobyte atau KB atau kilobyte ya. Ya seperti itu. Nah, oke, coba kita pakai saja yang
medium. Nah, ini langsung kita bisa lihat. Oh, ini logo Provinsi Papua Barat dan ini adalah logo Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer Manokwari. Nah, jadi tergantung pada teman-teman ya, mau menggunakan view-nya yang mana, tergantung ya.